Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas atau mempresentasikan tentang pemahaman zakat fitrah dalam segi profesi dan cara pembagiannya. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Siti Masfarohah, yang kedua Saadatul Zahra, yang ketiga Binti Zahratul Qoriyah, yang keempat Muhammad Sirul Cikam, dan yang kelima Nurbaiti Ika Pawestri. Berikut adalah materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. A. Pengertian, hikmah, dan tujuan zakat. 1. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berarti an-numu wa az-zayida, yang artinya tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syair. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam mengerjakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Hikmah zakat. Yang pertama, zakat bisa melindungi mata dan tangan orang berdosa dan pencuri. Yang kedua, semacam pertolongan bagi mereka yang membutuhkan dan mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja secara aktif dan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Yang ketiga, zakat memurnikan jiwa dan melindungi dari kejahatan dan penyakit berskala besar. Zakat juga bisa melatih orang beriman untuk memurahkan hati. Keempat, zakat memiliki kewajiban untuk mengungkapkan rasa syukur atas berkah harta yang telah dipercayakan kepada seseorang. Oleh karena itu, zakat semacam ini disebut zakat dalam kurung aset zakat. Untuk beberapa alasan, yaitu karena harta zakat semacam ini diperlukan. 3. Tujuan zakat. Tujuan disyariatkannya zakat adalah zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan syariat zakat juga untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. B. Macam zakat dan yang dizakati. A. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Masing-masing orang diwajibkan menunaikan zakat fitrah setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Beras atau makanan pokok tersebut juga dapat diganti dengan uang senilai besaran beras atau makanan pokok. Uang zakat tersebut bisa kamu berikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Kemudian, lembaga tersebut yang akan memberikan zakat berbentuk beras kepada mustahik zakat. Selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga diwajibkan membayar zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya. B. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal merupakan zakat yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas, dan perak. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ketentuan jenis zakat harta serta nisabnya. Yang pertama, harta perniagaan. Zakat ini meliputi harta yang digunakan untuk keperluan jual beli, baik berupa barang seperti alat-alat, makanan, pakaian, dan sebagainya. Nisab hasil perniagaan dihitung sesuai dengan zakat emas, yaitu apabila setara dengan 85 gram emas. Yang kedua, hasil pertanian. Jenis zakat harta dari hasil pertanian dan perkebunan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab dari harta pertanian adalah 5 wasok atau setara dengan 653 kg. Sementara itu, waktu pembayaran zakat hasil pertanian adalah setiap saat panen. Yang ketiga, hasil ternak. Wajib bagi seseorang yang memiliki binatang ternak untuk mengeluarkan zakat
apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hewan ternak berupa unta memiliki nisab 5 ekor, sapi atau kerbau bernisab 5 ekor, sementara kambing atau domba nisabnya 40 ekor. Yang keempat yaitu harta emas dan perak. Syarat wajib zakat untuk emas adalah ketika sudah mencapai 85 gram atau 20 dinar dan telah dimiliki selama 1 tahun atau lebih. Sementara nisab dari perak adalah 600 gram atau 200 dirham dan telah mencapai haul atau 1 tahun. C. Cara menghitung zakat. Sebelum memulai rukun Islam ini, kita harus mengetahui cara menghitung jumlah kewajiban zakat yang harus dibayarkan. Ada alat kalkulator zakat yang fungsinya untuk menghitung pendapatan bulanan zakat yang bisa dibayarkan. Cara penghitungan melalui kalkulator zakat juga sangat sederhana. Pembaca hanya mengisi kolom pendapatan bulanan, lalu mengisi kolom pendapatan lainnya jika ada. Kemudian mengisi kolom hutang atau cicilan untuk memenuhi kebutuhan pokok jika ada, dan kemudian jumlah pendapatan bulanan setelah itu bisa langsung Anda serahkan, dan hasilnya akan terlihat besarnya penghasilan kewajiban zakat yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan setiap penerima gaji atau pendapatan, termasuk tunjangan hari raya, THR, dan bonus. Biaya zakat yang dibutuhkan adalah 2,5% dari total pendapatan bulanan. Perlu kita ketahui bahwa sebelum membayar zakat, kita juga harus mengidentifikasi nama nisab atau batas harta wajib zakat. Saat ini 522 kg beras. Jika jumlah pendapatan melebihi jumlah nisab, maka wajib membayar pendapatan zakat pada saat yang sama. Jika jumlahnya kecil, tidak ada kewajiban untuk membayar. Misal harga beras 1 kilo saat ini Rp10.000, maka nisab 520 miliar rupiah. Jadi misalnya Aldo mendapat Rp setiap bulan 8 juta gaji, maka dia wajib membayar zakat. Adapun besarnya penghasilan zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% kali Rp 8 juta sama dengan 200.000 per bulan. Zakat profesi atau perusahaan. Zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan umat Islam apabila sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemberi zakat, dan banyak orang yang bilang bahwa zakat merupakan penghasilan. Indikator pengeluaran zakat merupakan penghasilan yang diperoleh. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar juga zakat yang harus dikeluarkan. Indikator pengeluaran zakat profesional adalah pendapatan yang diperoleh. Semakin besar pendapatnya, semakin besar pula zakat yang harus dikeluarkan. A. Syarat mengeluarkan zakat profesi. Pada dasarnya, bagi seluruh umat Islam yang sudah memiliki penghasilan, dikeluarkannya hukum zakat profesional adalah wajib. Namun pemberian zakat profesional harus dilandasi oleh berbagai syarat hukum. Hak milik penuh. Untuk menjadi pemberi zakat harus memiliki aset yang dimiliki sepenuhnya. Penghasilan yang diperoleh adalah milik pribadi, jadi bukan milik orang lain atau bukan harga umum. Properti bersama harus benar-benar dimiliki dan tidak dibagikan dengan anggota keluarga lain seperti warisan. Penghasilan sudah penuhi pokok jika Anda sudah memiliki penghasilan yang melebihi kebutuhan dasar Anda, maka Anda wajib membayar zakat. Namun, jika Anda tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka Anda tidak perlu membayar biaya zakat profesional. Dengan mendapatkan penghasilan melebihi pokok Anda sudah kaya secara finansial. Capai nisab.
saat mau bayar zakat harus mencapai nisab. Nisab di sini sama dengan nisab batas prestasi dan zakat profesi, yaitu 522 kg beras atau sembako. Perhitungan nisab juga disesuaikan dengan standar harga beras atau sembako. Jika harga beras 10.000 per kilogram, maka dihitung 522 kg kali Rp9.000. Hasilnya Rp5.220.000 pada contoh perhitungan di atas. Artinya, zakat profesional yang harus dibayarkan kurang lebih Rp5.220.000. Bebas hutang. Jika Anda ingin membayar zakat berdasarkan pekerjaan, Anda harus tidak memiliki hutang dan Anda masih berhutang. Anda tidak berhak membayar zakat berdasarkan penghasilan. Jika Anda telah melunasi semua hutang, Anda harus membayar pendapatan. Cara menghitung zakat profesi. Cara menghitung zakat profesi pada dasarnya menghitung pajak profesi sangat mudah, dan biaya zakat profesi yang ditetapkan oleh ulama adalah 2,5% dari total penghasilan yang diperoleh. Namun, karena target pendapatan tidak jelas tentang pendapatan bersih atau total pendapatan, hal ini menimbulkan perdebatan. Namun, banyak ulama sepakat untuk menghitung zakat kerja berdasarkan pendapatan total. Misal, jika penghasilan per bulan Anda 20 juta, maka Anda hanya perlu menghitung 20 juta kali 2,5%, yaitu Rp500.000 setelah kalkulasi. Anda harus merogoh kocek sekitar Rp500.000 untuk membeli pakaian surwaga profesional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.